BTS, sejarah yang ternyata hampir gagal total. Jangan salah, BTS itu nggak dari agensi besar. Bahkan, mereka hampir bubar sebelum debut. Dan ternyata, grup ini awalnya bukan idol group, tapi project hip-hop kecil yang nyaris tak dianggap. Kalau sekarang kita lihat BTS sebagai boy group global yang menaklukkan Billboard, Wembley, dan dunia. Sulit membayangkan bahwa semuanya dimulai dari sebuah ruangan kecil, agensi kecil, dan mimpi yang terlalu besar untuk ukuran mereka. Inilah cerita lengkap tentang bagaimana 7 anak muda yang bahkan gak yakin bisa debut, berubah menjadi fenomena global. Pegang dulu, karena perjalanan ini jauh lebih kacau, lebih emosional, dan lebih tidak masuk akal dari yang kamu kira. Mimpi gila dari agensi kecil. Tahun 2005, Bang Si-hyuk mendirikan Big Hit Entertainment, sebuah agensi kecil yang saat itu nggak punya kekuatan finansial, nggak punya artis besar, dan nggak punya reputasi. Di tengah dominasi SM, YG, dan JYP, siapa yang mau percaya sama perusahaan baru ini? Tapi, Bang PD punya ide gila. Aku ingin idol yang manusiawi, bukan boneka sempurna. Masalahnya, siapa yang mau jadi idol di agensi sekecil itu? Semua dimulai dari satu anak, Rap Monster. Proyek BTS dimulai dari satu nama, Kim Namjoon alias Rap Monster. Bukan trainee biasa, dia rapper underground berbakat yang terkenal di komunitas hip-hop. Bang PD mendengar dia rap dan langsung bilang, "Aku mau bangun tim di sekelilingmu." RM adalah pondasi BTS. Tanpa RM, BTS tidak akan ada secara literal. Masuknya Suga and J-Hope, 3 rapper inti. Setelah RM, datang Suga, produser underground dengan ambisi besar. Setelah itu, J-Hope, dancer kompetitif yang energinya jadi tulang punggung koreografi BTS. Awalnya mereka bukan trainee idol. Big Hit mau membuat grup hip-hop, bukan boy band. Tapi disinilah plot twist pertamanya. Grup hip-hop kecil, agensi kecil, pasar kecil, gagal besar. Maka konsep harus berubah. Proyek BTS hampir dibatalkan. Disinilah fase gelap BTS dimulai. Trainee keluar masuk. Konsep bongkar pasang. Big Hit hampir kehabisan uang. Semua orang mempertanyakan, kenapa maksa bikin grup hip-hop dari agensi kecil? Ada masa di mana yang tersisa cuma RM. Bahkan trainee lain bilang, "Namjoon, mungkin cuma kamu yang bakal debut." Tapi justru dari titik ini, BTS terbentuk. Pembentukan line-up final, masuknya 4 anggota terakhir. Jungkook, anak 15 tahun yang dicari banyak agensi. Setelah ikut Superstar K, Jungkook dilirik agensi besar. Tapi, kenapa dia pilih Big Hit? Jawabannya simple. Dia lihat RM. Hyung itu keren banget. Aku mau latihan di tempat dia. Tanpa RM, Jungkook, si Golden Maknae, tidak akan ada di BTS. Jin, ia datang sebagai aktor, bukan penyanyi. Tapi, Big Hit melihat potensi. Jin dilatih keras untuk jadi vokalis. V, trainee rahasia yang bahkan tidak diumumkan, datang untuk menemani temannya audisi. Justru dia yang diterima. Saking uniknya, Big Hit menyembunyikan dia sampai teaser terakhir. Jimin, trainee paling terakhir dan paling berjuang. Jimin datang dari sekolah tari kontemporer terbaik di Busan. Tapi secara vokal, dia dianggap belum siap. Ia hampir tidak debut. Dia latihan sampai subuh setiap hari dan akhirnya ia lolos line up final. Akhirnya 7 orang ini dipilih. 7 yang bertahan. 7 yang tidak menyerah. Masa trainee penuh darah, keringat, dan air mata. Periode trainee BTS adalah masa paling brutal dalam hidup mereka. Dorm kecil, latihan sampai pagi, kondisi finansial Big Hit yang parah, dan tidak adanya jaminan debut. Suga pernah cedera dan tetap dipaksa latihan. J-Hope sempat hampir keluar karena tekanan. Jimin berulang kali dipertanyakan. Tapi yang bikin mereka bertahan adalah satu hal. Mereka percaya satu sama lain.
Strategi sosial media yang mengubah segalanya. Big Hit sadar mereka tidak punya uang, tapi mereka punya kedekatan. Maka dimulailah strategi paling revolusioner waktu itu. Vlog harian, tweet receh, dance practice behind the scenes tanpa filter. Mereka membiarkan orang melihat sisi manusia mereka. Inilah cikal bakal ARMY. Kekuatan fandom lahir bahkan sebelum debut. Debut 13 Juni 2013 BTS debut dengan No More Dream, konsep hip hop sekolah, dan lirik soal tekanan akademik. Debut mereka tidak meledak, tapi berbeda. BTS datang dengan suara yang menantang sistem. Dari sini, roda sejarah mulai bergerak. 2013 sampai 2014 adalah masa berat. Jarang masuk TV, budget minim, banyak yang meremehkan. Tapi BTS bukan grup yang dibentuk untuk terlihat mewah. Mereka dibentuk untuk bercerita. Dan cerita itu akhirnya sampai ke seluruh dunia. Dan begitulah legenda ini dimulai. BTS bukan lahir dari keberuntungan. Mereka lahir dari keberanian sebuah agensi kecil dan keteguhan 7 anak muda yang memilih untuk tidak menyerah. Inilah sejarah terbentuknya BTS, sejarah yang awalnya rapuh, tapi kini menjadi legenda.